Sudah 10 bulan berlalu. Waktu terasa cepat. Dalam 10 bulan ini, kita sudah memiliki tim dan kelompok. Tim A diisi sama Kalora, Alaska, Alisa, Ron, dan Orion. Tim B diisi sama Raven, Kentara, Julian, Julion, dan Beryl. Mereka berasal dari satu desa yang sama, dan mereka sudah selalu bersama sedari kecil. Untuk tim C atau disebut dengan tim koordinator, ada Pak Ben, penasehat Won, Keaton, Mei Mei, Chris, dan Tweety. Sebelum sejauh ini, banyak yang sudah kita alami di bulan-bulan terakhir. 3 bulan sebelum itu, saat kita udah menguasai teknis pedang, Ratu Estella pergi untuk selamanya. Tugas saya sebagai penjaga obat abadi ini sudah selesai. Hati saya sudah yakin bahwa kalian mampu untuk menggantikan peranan saya. Saya izin pamit untuk beristirahat. Jadilah anak baik, kuat dan tangguh. 5 bulan sebelumnya, Kalora sudah bertemu dan berbicara banyak dengan Hector. Hector bilang akan menyebarkan 2000 kg asap dengan bakteri jahat. Asap itu bisa melumpuhkan satu penduduk di kota ini. Untuk penyebaran luasnya bisa terjadi dengan jangka waktu 5 hari untuk menutupi seluruh kota. Setelah dirancang ulang, ternyata virus asap ini cuma bisa membuat keracunan gas cyanida, bikin pembengkakan di area pernapasan, dan salah satunya cuma bisa bikin sesak napas sampai linglung. Sebelumnya seseorang bilang virus itu bisa bikin orang-orang yang menghirupnya kena gagal ginjal, kanker, dan lain-lainnya. Dari bahan apa aja yang dicampur buat ngasilin asap segacor itu? Bangkai hewan, bangkai manusia, gas cyanida, dan bahan kimia lainnya. Oh ya, dan bagaimana perasaan Anda ketika jauh dengan orang tua? Orang tua kita adalah orang tua terbodoh sepanjang hidup kita. Benny, bagaimana perasaan Anda ketika Alcatraz memberikan Anda beban dengan merawat seorang anak perempuan? Apa itu sulit untukmu? Untunglah Bella sudah tidak ada, jadi aku tidak perlu bertanya padanya. Hector, gue tahu lo bukan orang jahat. Lo kakak laki-laki gue satu-satunya. Dan cukup Kalora, saya sudah tidak hidup dalam bayang-bayang kepalsuan itu lagi. Orang jahat terlahir dari seseorang yang memiliki hati rapuh, namun terombang-ambing dalam kekejaman dunia ini. Jadi, Kalora, apakah kamu sudah siap untuk memulainya? Saya sudah menunggu cukup lama. Tunggu, Kalora, kenapa mati? Apa sengaja dimatiin? Sudah siap apa? Cepat, bawa Kalora dan Lian kembali. Kita belum tahu pasti kapan asap itu benar-benar diluncurin. Tapi setelah gue amatin lagi, kalau kita lagi ada di kastil Ratu Estella, jangkauan asapnya nggak nyampe ke sana. Posisinya kan kita di bukit yang tinggi. Berhubung posisinya ada di bukit tinggi, kita bisa luncurin obat itu pakai gas yang diterbangin lewat udara, biar seluruh kota kena. Seharusnya kalau masih baru-baru masih bisa dijangkau. Untuk jaga-jaga, nanti setengah tim harus udah ada yang siaga di kota ujung. Takut di sana udah menyebar asapnya, tapi karena yang di ujung gak kejangkau sama gas udara yang berisi obat ini, jadi kita pakai cara instan. Kasih suntikan ini satu persatu. Kemarin gue cek gudang kastil, ada baju antivirus yang bisa dipakai nanti. Gue minta tolong tim koordinat buat kebersihin. Lebih beruntung lagi kalau ada hujan, biar asap ini cepat lenyapnya. Ayo guys, kita bisa. Ada banyak keluarga dan orang-orang yang harus kita selamatin nyawanya. Obat cairan itu udah ada di dalam tabung. Beratnya sekitar 1900 kg per 1900 liter. Tapi kita harus tunggu lagi 3 harian, biar zat baiknya menyatu sama cairan itu. Apa yang mereka omongin waktu itu? Oke, kerja bagus semuanya. Kita udah dapet informasi tentang petinggi di sekolah kastil terbengkalai itu. Namanya Beryl Asyasil. Asyasil itu bukannya... Iya, Beryl. Saya dan yang lainnya nggak pernah tahu soal ayahnya. Kita taunya Beryl cuma tinggal berdua sama ibunya yang suka bekerja di klub malam. Nanti saya coba bicara langsung sama dia. Jadi alurnya udah jelas ya, yang bersangkut sama klan Alberto. Alcatraz itu pernah menikah sebelum sama ibu lo, dan punya anak yaitu Mei Mei. Dan lo juga adalah keponakan Pak Ben. Otomatis, lo dan Mei Mei adalah saudara satu ayah, ya kan? Alaska, kalau ternyata gue adalah orang jahatnya, gimana?
Gimana apanya? Tunggu, bukannya lo pernah bilang gini juga ya dulu? Apa enggak? Ah, perasaan iya. Is, tapi gue serius Alaska. Serius-serius amat. Emangnya mau aku seriusin? Well, stop nggak kalian? Stop berbuat museum di tempat seperti ini. Berbuat mesum. Otak lu mesum. Kalian ngapain di sini? Oh, gue tahu. Jangan-jangan kalian sengaja kesini nerabas hujan biar bisa ngeliat kita cinta-cintaan, kan? Ngaku aja please, jangan malu. Jangan mentang-mentang hidup gue nggak ada romansnya. Jadi lo kira gue minat nonton beginian ya kampung? Ini bukan masalah cinta, tapi ini masalah perut. Kita sengaja nyusup ke sini tengah malam karena mau ngabisin bahan dapur. Ada hujan, ada leker, lapar. Hah? Mana leker? Enak tuh makan yang manis-manis gini. Meme pasti suka. Meh, sini Meh, cari di lubang hidung gue yang imut ini. Najis. Itu sebabnya jika Anda tidak menepati omongan Anda. Sejujurnya saya sangat marah ketika mengetahui virus jahat itu hanya bekerja 50%. Padahal Anda bilang sebelumnya virus ini bekerja melumpuhkan semua orang hingga 500% bahayanya. Minggir lo hitam, maaf ya nggak sengaja. Soalnya lo gelap sih, jadi nggak kelihatan. Ada apa? Anda dijauhi dan dikucilkan. Bahkan saudaramu saja tidak berminat main bersamamu. Bagaimana jika bersamaku? Saya akan memberikanmu misi seru sepanjang hidupmu. Dan saya akan memberikanmu banyak sekali pengalaman yang bahkan mereka tidak dapatkan. Sial, perasaan apa ini? Di satu sisi gue ngerasa hangat dekat sama mereka. Gue ngerasa semacam ketulusan. Tapi yang dulu nyelamatin gue dari kegelapan itu... Tapi bahkan sama dia gue gak pernah ngerasain perasaan semacam ini. Ya, berapa bulan lagi gue harus nunggu dia? Loh, siapa Taiki? Cucunya almarhum Pak Dekarto toh? Kakekmu tuh loh, udah dihilangin nyawanya sama seseorang yang misterius. Ya, mending aja nyawanya hilang karena orang lain daripada mati karena kelaparan, karena nggak dikasih uang bulanan, ya kan Bu? Mungkin kakak saya cuma lupa ada uang berlembar-lembar yang disimpan di laci bawah tanah. Ya maklum lah, namanya juga udah tua, pasti lupa. Apa kamu kenal wanita ini? Maaf karena terlalu lama mengungkap kasus ibundamu. Setelah ditelusuri lagi, ternyata seorang wanita yang membunuh ibumu, yaitu beliau. Wajahnya tertangkap di CCTV dekat klub musik, Hannah Wengkli, seorang pengasuh dari panti yang dulu pernah kamu singgahi. Baiklah, 20 tahun yang lalu, saya dan ayah Chris sudah berpacaran selama 3 tahun. Tapi karena dia nggak punya dana untuk menikahi saya, dia harus keluar negeri untuk mendapatkan uang yang lebih banyak. Tapi setelah 7 tahun saya menunggu, sendirian tanpa adanya kabar. Setelah tahu dia pulang ke Indonesia, ternyata dia sudah memiliki anak dan istri. Hati saya hancur, gelap, sesak. Rasanya sangat-sangat sakit. Ketika saya meminta penjelasan, dia hanya menjawab, Aku udah gak punya perasaan yang sama denganmu. Lupakan aku. Dari situ, saya selalu mencari tahu semua informasi terkait keluarganya. Pada hari itu, setelah ayah Chris meninggal dan mengetahui istrinya ke Indonesia untuk berkunjung ke rumah kerabat, saya hilap dan kehilangan kendali atas pikiran saya. Dan pada akhirnya, saya terkejut melihat Chris ada di panti waktu itu. Ini berat. Tapi Misana sendiri yang menyuruh saya dan Tweety untuk selalu ikhlas dan tenang, bukan? Chris, So, jelas ini gak ada sangkut pautnya sama Hector ya. Saya akan mengajukan waktu sidang secepatnya.
Aku rasa kita semakin jauh. Kenapa kamu gak pernah ngertiin aku? Kenapa kamu santai aja kita udah jauh begini? Kamu gak kangen apa sama aku? Hai, cup sayang. Oke, nanti malam tabungnya bakal ditaruh di bukit itu kan ya? Iya, hati-hati ya. Sudah seperti yang diarahkan kemarin, tutup semua lubang yang ada di rumah. Jika ada yang kekurangan persediaan makanan atau ada apa-apa, bisa hubungi lewat walkie-talkie yang sudah disediakan. Dimohon semuanya jangan panik dan jangan keluar rumah sebelum ada arahan kembali. Jangan sampai ada ruangan gelap. Dan jika ada asap yang mulai masuk, semprot menggunakan antibakteri dan mohon untuk memvakum lantai di tiap sudut ruangan sehari 2 kali. Maaf guys, gue salah kasih informasi. Ada apa? Ternyata yang 3-5 hari itu untuk tabung yang cuma 1000 liter. Sedangkan kita ngembangin sampai angka 1900 liter. Butuh waktu 27 jaman lagi. Titik asap baru sampai setengah dari titik awal diluncurin. Pergerakannya lambat ya, tapi... Oh, itu karena zat bahayanya lebih banyak. Jadi asap itu usahakan bawa beban. Perkiraan sampai tabungnya bisa diterbangin, asap itu udah sampai tepi kota. Gue udah hubungin Chris tentang keadaannya. Mereka udah ngungsi ke tenda dalam lorong. Jadi lebih aman buat tunggu waktu sekitar 27 jaman lagi. Masuk Tweety, lo lagi ngapain? Ini kak, kata kakak Laura, kalau semisalnya hujan turun, kemungkinan besar asap itu nggak akan bisa nyebar luas karena udah tertikam sama tuh hujan. Aku lagi bersembayang biar hujan cepet turun. Udah ayo masuk makan dulu. Kita isi amunisi untuk menghadapi bumi yang sedang gonjang-ganjing ini. Lo gak usah main-main deh di situasi genting begini. Iya, lo kan emang gak bakal peduli ya. Jadi ya udahlah, mitosnya kalau kita mandiin kucing bakal cepet ngundang hujan buat turun. Itu kan cuma mitos ya. Tapi kenapa bisa ada kucing di atas bukit coba? Ini kan kucing Ratu Estella. Lihat, kucing benci banget sama air kayaknya. Tenang guys. Guys, cepet cek penyebaran partikel asap herbalnya terus. Dan cepet buat laporan juga. Yang lainnya, bantu gue kipasin apinya biar mempercepat penyebar luasan. Semoga aja anginnya kenceng buat ngedorong asap herbal ini ke kota selatan dan lainnya yang udah kena infeksi asap jahat itu. Iya, yuk. Udahlah Ken, gak usah terlalu overthinking. Asapnya berjalan dengan baik kok. Gimana keadaan di sana? Maaf lupa kasih kabar saking senengnya. Di sini turun hujan. Awalnya kita nyoba lepas baju antivirus ini dan lepas masker. Ternyata kita sudah aman. Dan warga juga sudah mulai berani keluar. Tim evakuasi nyusurin area lain buat ngecek. Kalian bekerja dengan sangat baik. Syukurlah. Ini sih berkat mantra hujan yang aku pakai kemarin sore. Ingat kan kak? Iya inget kok.
kita datang. Kalian apa kabar di sana? Guys, kita berhasil. Ya, mungkin kali ini. Tapi moga aja ke depannya kita selalu berhasil. Biar kalian juga ikut senang di sana. Kalian harus tetap siap siaga. Hector itu dalang di balik semua ini. Dan gak mungkin dia bakal terusan ngasih petunjuk kejahatan apalagi yang bakal dia rencanain ke depannya. Kalian hebat untuk kali ini. Semoga kedepannya kalian gak lengah ya. Rion, gue udah punya rencana sama Meme. Setelah ini, kita mau kabur ke Brazil. Hah? Ngapain? Joget Jamal. Di sini juga bisa. Hus, ini rahasia. Kita mau menikah di sana. Kan kalau di sana gak ada teror dari Hector. Jadi aman di hidup gue berdua sama Meme nanti. Sawanikap? Lah, Itu kan bahasa Cina, goblok. ah, iya kah? Bukannya Korea ya? Alah udahlah. Lu orang gila. Setiap ngobrol sama lu, IQ gue turun 10. Kayak punya IQ aja lu. Dulu nih tempat dirahasiakan banget. Padahal dalamnya nggak ada apa-apa tuh. Kenapa, Nya? Jelas. Itu karena tempat ini dulunya lagi diisi sama orang seganteng gue. Kalora, sebenarnya apa yang kamu omongin sama Hector waktu itu? Maksudnya kenapa teleponnya dimatiin? Itu Hector sendiri yang matiin. Ternyata dia sadar ada telepon yang tersambung. Setelah Hector nutup panggilan itu, dia langsung pergi. Tanya aja sama Lian. Kita cuma bisa diem. Selama ngobrol pun, kami berusaha nenangin pikiran kita sendiri. Maklum, kan kita tahu sendiri Hector itu gimana jahatnya. Tapi, apa maksud dari perkataan Hector yang bilang, "Ayo Kalora, apa kamu udah siap? Saya sudah lama menunggu." Bukan apa-apa. Cuma sedikit obrolan tentang masa lalu. Ini juga berkat usaha aneh loh, yang mandiin kucing buat manggil hujan. Bukan apa-apa. Ih, Raven. Beberapa bulan yang lalu, saat saya memeriksa CCTV di dekat klub musik di dekat kota selatan, ada seorang pria berambut merah muda dan menggunakan jas persis kayak Hector. Mungkin aja dia salah satu antek-anteknya Hector. Sebenarnya ada berapa sih itu orang jahatnya? Yang jahat itu cuma satu, walaupun mereka berkelompok. Tapi tenang aja, kita punya miliaran kebaikan. Walaupun pada akhirnya banyak yang harus kita korbankan. Dari tenaga, jiwa, kesehatan mental, dan juga nyawa. Kenapa? Tekad Anda semakin melemah. Apa karena laki-laki bernama Alaska itu? Ya, kamu harus cepet-cepet ngucapin salam perpisahan. Kalora, apa kamu mencintai Alaska? Alaska.